warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang nasionalis sejati. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Daeng, teman-teman semuanya yang mengajak ataupun mengundang saya untuk hadir di tempat yang luar biasa ini. Saya baru sekarang bisa kumpul-kumpul dengan emak-emak militan, pejuang nasionalis. Dan gokil-gokil. Ya, Saya berani. agenda saya cukup banyak, cukup Iya, padat. iya. Tetapi karena saya anggap ini hal yang sangat menarik, Iya. maka saya meluangkan waktu itu. Wede. Terima kasih Bang Ruslan. Ini luar biasa, tempat yang sangat sederhana tetapi sangat-sangat berkesan ya. Iya, luar biasa. Namanya siapa Pak namanya? Nah, Ruslan Buton. Pak Ruslan Buton. Ruslan Buton. Iya jelmana atuh teh kumaha sih? Nggak titip doang, Ruslan Buton. enggak, ini cuma mancing aja. Ya, iya. Gini aja. Ya, Bang. Nama saya ya mungkin nggak usah saya sebutkan ya. Iya. Sudah tahu semua. Iya, Belum tahu saya. Pecah kaca layarnya. Iya. Jadi saya ini backgroundnya adalah mantan tentara. Iya. Saya seorang militer sejati. Iya. Sekarang saya udah mantan. Iya, tapi tidak ada Tapi kata saya mantan, Bang. masih prajurit. Tidak ada kata mantan karena kita ini pertahanan semesta. Ya, Abang betul. tetap tentara sejati rakyat Indonesia. Tidak. Tetap tentara. Tentaranya sudah tidak ada. Oh, iya, Karena tentara itu kan profesi. Iya. Tapi prajurit masih menempel. Allahu Akbar. Kapan prajuritnya bisa lepas dari statusnya keprajuritan pada saat menghembuskan nafas terakhir. Anu merta. Jadi kecintaan terhadap bangsa ini tidak akan pernah pudar termakan waktu dan manusia. Itu. Jadi kembali lagi teman-teman semuanya, terima kasih. Istri boleh dicerai. Kita berkumpul untuk bincang-bincang tentang keadaan bangsa Ya. dan yang paling dekat dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan Ya. 10 November. Saya sedikit bercerita bahwa 10 November itu terjadi di Surabaya. Tempatnya Babe Aldo ya. Kota Pahlawan. Dan itu pada saat itu kita mendengar orasi seorang tokoh pemuda, Bung Tomo. Dia bukan tentara, Iya. sipil, tetapi semangat juangnya, semangat cinta tanah airnya, hanya karena dia berorasi dengan berapi-api, maka seluruh rakyat Surabaya bangkit seketika. Kenapa? Karena mereka tidak ingin bangsanya terjajah. Bayangkan, kalau suara Bung Tomo itu kita gelorakan sekarang, Iya. pasti ditangkap karena dianggap memprovokasi. Padahal dasarnya Bung Tomo melakukan itu karena kecintaannya terhadap bangsanya. Iya. Ingin mempertahankan Iya. kemerdekaan yang sudah diproklamasikan tahun 1945. Jadi teman-teman semuanya, saya sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa saya terlahir besar bisa seperti ini karena latar belakang saya dulu tentara, Iya. walaupun sekarang saya sudah di luar itu, tetapi cinta tanah airnya tidak akan pernah lepas. Saya sangat mengagumi 4 sosok pahlawan pejuang kemerdekaan di Republik ini. Yang pertama, Jenderal Sudirman. Iya. Ya, semua spanduk, semua baliho-baliho saya, temanya pasti ada gambarnya Jenderal Sudirman. Karena saya sangat hormat dengan seorang Jenderal Sudirman. Kenapa? Dalam keadaan sakit, dalam keadaan paru-parunya tidak berfungsi, Iya. beliau lebih memilih hidup di hutan bergerilya dan hidup di tengah-tengah anak buah Iya. demi menyelamatkan bangsanya, demi tidak ingin melihat rakyatnya tertindas. Iya. Itulah Jenderal Lebih Sudirman. memilih Allahu berjuang Akbar. bersama rakyat daripada mati di atas Bung kasur, Bang. Karno menawarkan beliau untuk istirahat, Iya. tapi beliau memilih hidup di hutan. Dan itulah yang kita dapatkan sekarang. Meskipun kemerdekaan yang sesungguhnya belum kita raih sekarang. Iya, betul. Kita sekarang berada di alam penjajahan Iya. Oleh bangsa sendiri. bangsa sendiri. Dan itu yang paling rumit. Iya. Dan menyakitkan. Satu pahlawan yang sudah saya sebutkan. Beliau seorang santri. Iya. Yang kedua, kita mengenal Jenderal Gatot Subroto. Ya. Iya. Nah, kalau tadi Jenderal Sudirman seorang muslim sejati, Ya. santri sejati, ulama. Nah, sekarang Gatot Subroto. Dia seorang pejuang,
Kemudian beliau juga yang mencetuskan atau mendirikan Akademi Militer Iya. yang melahirkan para Gatot generasi-generasi ataupun Subroto, penerus-penerus. kepala staf angkatan darat Ya, pertama. beliau seorang Buddha. Iya. Agama Buddha. Beliau seorang Buddha. Jadi saya menyebutkan 4 tokoh Iya. perwakilan agama. Iya. Siap. Iya. Makanya Di militer. Nah, di militer. Yes. Itu kemudian ada tokoh lain, seorang Kristen, Ya. namanya Robert Walter Mungisidi. Wah. Saya sangat kagum, dia seorang Katolik Ya. dari Manado tapi berjuang di Makassar, Ya. mengusir ataupun sering menyerang pos-pos Belanda. Iya. Ketika ditangkap, dia meloloskan diri. Ya. Berhasil kabur dia. Iya. Ditangkap kembali, hanya 2 permintaan. Minta pengampunan atau grasi, tapi dia menolak. Ya. Yang dia minta, yang dia sepakati adalah pilihannya adalah dieksekusi di depan regu tembak demi sebuah merah putih. Wah. Luar biasa. Saya sangat kagum dengan beliau. Tangan kiri beliau memegang Alkitab dengan sebuah tulisan bertuliskan setia hingga akhir dalam satu keyakinan. Tangan kanan mengepal dengan teriakan merdeka. Dan Walter Mungisidi ditembak di depan regu tembak, tidak mau matanya diikat. Iya. Hanya ingin menyaksikan peluru penjajah Iya. menembus dadanya. Luar biasa ya. Luar biasa mentalnya. Itulah Iya. satu tokoh Protestan atau Katolik, Iya. satu tokoh Kristen yang berjuang demi merah putih, demi bangsanya tidak mau terjajah. Iya. Walter Mungisidi, usianya 25 tahun. Iya. Masih sangat muda, masih sangat Iya. belia. Jenderal. Bukan, dia pelajar tentara pejuang, tentara. 25 lu masih. Kemudian dia seorang tokoh Kristen. Satu lagi pejuang yang beragama Hindu, I Gusti Ngurah Rai. Iya. Dia melaksanakan pertempuran di Margarana Iya. yang disebut dengan Puputan Margarana. Iya. Artinya perang sampai titik darah penghabisan. Iya. Ketika dia berhadapan dengan Belanda dengan kekuatan yang tidak seimbang, dengan kondisi persenjataan yang sangat-sangat tidak seimbang, Iya. dia tidak memilih menyerah. Tapi daripada menyerah lebih baik mati berkalang tanah. Iya. Itulah I Gusti Ngurah Rai, seorang Hindu Iya. yang cinta tanah air. Maka dari itu pesan daripada apa yang saya sampaikan 4 tokoh ini, kita jangan melihat perbedaan latar belakang suku dengan agama. Betul. Betul. Seluruh anak bangsa yang cinta tanah airnya, yang cinta merah putihnya, itu harus bangkit bersatu, Betul, Bang. menyelamatkan bangsa dari rakusnya orang-orang yang punya jiwa-jiwa penjajah. Iya, oligarki penguasa ini memang. Itu yang saya sampaikan. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat dalam rangka 10 November, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati Jasa. atau menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Maka kalau kita tidak menghormati jasa pahlawan, sekali lagi saya bilang bahwa hari ini kita belum dibilang merdeka. Betul. Karena ketuanya semuanya terkangkang, Iya. semuanya terbelenggu, semua tidak ada kebebasan. Jadi kita di dalam penjajahan oleh bangsa kita sendiri. Semua harus bangkit dan bersatu. 10 November, ya saya harapkan seluruh rakyat Indonesia yang mencintai republiknya, kita tidak berniat mengganti merah putih. Iya. Tidak ada, Tidak jangan ada. Kalau ada. ada yang berniat mengganti merah putih, saya orang pertama yang akan melakukan pergerakan Perlawanan. Kalau ada yang berniat menggantikan bendera merah putih, saya orang pertama yang akan mendeklarasikan perlawanan. Dan Di belakang Pak Pusat. termasuk ada yang menggantikan Pancasila. Itu harus kita lawan bersama. Iya. Karena negara ini berdiri, pondasinya adalah Pancasila. Iya. Benderanya adalah merah putih. Merah putih. Kita maju bersama. Boleh kita berbeda warna atribut seragam organisasi, Iya. boleh kita berbeda agama, Iya. berbeda suku, Iya. tapi kita adalah bangsa Indonesia. Yes. Jadi jangan bicara kita satu agama, jangan bicara kita satu suku, Yes. kita semua adalah anak bangsa yang harus cinta tanah air. Jadi kegiatan 10 November nanti yang akan kita laksanakan, saya minta, mungkin saya sangat berharap anak bangsa semuanya terpanggil untuk memperingati. Iya. Tujuannya apa? Supaya membangkitkan nasionalisme, Yes. supaya membangkitkan rasa cinta tanah air yang Iya. sekarang kita rasakan pudar. Iya. Kenapa pudar? Karena ya sejarah-sejarah bangsa, perjuangan bangsa sudah mulai terkikis. Hampir tidak ada kurikulum pendidikan di SD, SMP, SMA
tentang sejarah perjuangan secara utuh, Yes. sudah terpenggal-penggal. Nah, itu yang menjadi sebuah keprihatinan bagi kita Iya. semuanya. Oleh karenanya, saya berbicara untuk mencintai Republik ini bukan baru sekarang setelah saya keluar dari organisasi ataupun dari kedinasan, dinas militer. Sejak saya berdinas itu sudah saya lakukan. Tadi saya sudah tunjukkan, mungkin ada video ya. Iya. 2015 saya menyelenggarakan napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman. Iya. Itu di Ternate. Hanya terjadi di luar Pulau Jawa, ada di Ternate. Iya. Itu kita berpakaian ala pejuang tempo dulu. Semua atributnya atribut merah putih dan kita pikul tandunya Jenderal Sudirman. Ada orang yang duduk di dalam yang berpakaian layaknya Jenderal Sudirman. Iya, iya. Melibatkan seluruh komponen masyarakat di Ternate. Iya, iya. Ada di media online juga ada, Iya, kita iya. bisa baca. Kemudian 2016 pun sama saya lakukan itu. Ratusan orang kita berjalan jaraknya lebih kurang 30 km. Luar biasa. Ya lumayan. Nah, kemudian saya menyelenggarakan upacara bendera di sekolah-sekolah. Iya. Jadi setiap hari Senin saya bergantian. Hari ini di SD, besoknya di SMP, besoknya lagi di SMA, putar lagi Putar seperti terus. itu. Saya sebagai inspektur upacara, anggota penggerak bendera, semuanya tentara. Iya, iya. Jadi tujuannya apa? Supaya anak-anak ataupun generasi anak sekolah kita ini Iya. tumbuh rasa semangat cinta tanah airnya. Betul, Bang. Tumbuh rasa semangat nasionalismenya. Tujuannya itu. Iya. Meskipun saya harus menghabiskan uang pribadi. Iya. Tujuannya apa? Saya kumpulkan anak-anak sekolah. Saya kasih wawasan kebangsaan. Iya. Bagaimana tentang kecintaan terhadap bangsa ini. Iya. Yang bisa menjawab pertanyaan, saya tidak mikir uang saya berapa, yang penting kepuasan saya dia bisa menjawab. Iya. Sebutkan 7 pahlawan revolusi, Iya. sebutkan pahlawan-pahlawan Oh, di... abang kasih duit ya, bukan Saya sepeda. Oh, enggak, Bukan sepeda. Oh, jangan Nggak ada sepeda. sepeda, saya nggak punya Oh, iya, kemampuan. iya, iya. Itu Kalau uang sepeda. pribadi. Uang pribadi ya. Pribadi. Oh, Paling iya, tidak pribadi. 300.000 habis. Iya, iya, iya. Luar biasa. Kalau pakai Mantap, sepeda, mantap. Iya. uang negara. Pertanyaannya ikan. Nanti Daeng, Yes. itu nanti akan saya share nanti Iya. video-video tentang kegiatan saya upacara. Saya 10 November 2017 di akhir masa tugas saya. Iya. Jadi 2017 itu saya melepaskan seragam Iya. ketika saya ada kasus di Pulau Taliabu. Iya. Tempat itu adalah tempatnya sarangnya juga TKA Cina. Iya. Wah, itu dia. Tempat sarangnya, kalau sekarang markas besarnya TKA Cina itu ada di Morowali. Masih Morowali. kampung saya juga, Iya, Sulawesi iya. Tenggara kan. Iya, iya. Tetapi di tempat penugasan saya di Pulau Taliabu itu ada sungai terpanjang kedua di dunia, ada 42 km. Iya. Jadi dari hasil tambang itu Iya, iya. langsung ke kapal. Oh. Kapal. Itu tempat saya. Nah, disitulah terjadi persoalan kemarin, Iya. sehingga saya harus melepaskan seragam. Oh. Jadi ada cerita menarik. Iya, Bang. Tanggal 24 Oktober, tanggal 24 Oktober 2017, Iya. saya ya terjadilah kejadian saya menghilangkan nyawanya orang yang sampahnya masyarakat. Iya, iya. Kenapa saya bilang sampah? Iya. Ya, masyarakat orang itu tidak disenangi oleh seluruh masyarakat. Kalau Iya. dia datang, masyarakat udah bingung semua Iya, nanti apa yang iya. harus dilakukan dengan Iya. orang ini. Nah, tanggal 24 Oktober kejadiannya, meninggal dia. Saya akui bahwa itu saya adalah pimpinan daripada anggota yang melakukan pembantaian Iya. 10 orang. Saya yang bertanggung jawab sendiri. Iya. Di persidangan pun saya katakan seperti Iya. itu. Kalaupun ada hukuman yang harus dilimpahkan kepada kami ber-11 orang ini, saya sebagai komandan yang paling bertanggung jawab. Iya. Maka saya Allahu Akbar. maka saya orang yang diberikan hukuman terberat. Iya, iya. Anggota saya cuma 10 bulan. Mereka berdinas lagi sekarang. Iya. Kami komunikasi sangat baik. Iya. Saya 1 tahun 10 bulan plus lepas seragam. Tapi saya tidak merasa hina. Iya. Saya tidak merasa hina. Karena Militer apa? sejati, hidup. Sebulan sebelum kejadian itu, saya tangkap TKA Cina yang saya mau disogok dengan Iya. 1 kantong plastik uang. Iya. Saya tolak. Betul. Nah, kalau Mungkin abang merasa terhinakan oleh rezim, Ya. tapi yakinlah bang, abang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Amin. Taala. Kalau saat itu saya orientasinya uang, Iya. saya lepaskan tahanan Cina, Iya. lepas mereka, saya hina. Iya, iya. Saya menjadi pengkhianat bangsa sendiri. Betul, betul. Nah, nggak akan terjadi itu. Iya. Itu nggak akan terjadi. Jadi itulah dampak. Begitu heboh saya tangkap TKA Cina, 1 bulan kemudian ada pembantaian preman itu. Iya. Itu jadikan salah satu dasar untuk menjebloskan saya. Begitu, ya. Seperti itu. Iya. Itu saya nggak persoalkan, tetapi tanggal 10 November dari 24 Oktober kan cuma 16 hari bedanya. Iya. Ya, 16 hari. Saya adakan upacara 10 November di lapangan bola di sekecamatan. Iya. Dan saya undang seluruh warga masyarakat, wajib termasuk PNS libur. Iya.
semua ke lapangan untuk mengikuti upacara. Apa yang mereka kenakan? Instruksi saya pada saat itu, berpakaian ala pejuang tempo dulu. Iya. Semua bawa bambu runcing, ikat Iya. kepala merah putih. Iya. Ibu-ibunya juga pakai kebaya. Yang tadi abang kasih lihat di Yang video. tadi saya tunjukin. Oh iya. Lapangannya penuh Iya, masyarakat untuk ikut upacara. Itu belum ada. Boleh cari di tempat-tempat yang lain. Iya. Nggak akan ada. Siapa yang mau sekarang? Iya. Kita himbau, ayo mari kita upacara. Nggak akan ada yang mau. Iya. Kenapa mereka loyal? Karena mereka merasa terbantu dengan hadirnya saya. Iya. Di sana tidak ada botol minuman keras, tidak ada perjudian di tempat itu. Iya. Karena saya larang, saya anti. Iya. Botol minuman keras, tutup botolnya nggak akan ketemu. Iya. Padahal sebelumnya saya masuk ke sana, minuman keras itu Oh. dijual di pasar. Itu Ciu di sana Bang, Sofi. Iya, Sofi. Ya. Sofi. Dijual di pasar. Begitu saya masuk, itu nggak ada. Iya. Jadi yang membenci saya adalah orang yang Bandar-bandar. hobi minum dan bandar judi. Itu benci saya. Tapi kalau seluruh masyarakatnya, Ayo. semuanya sangat respect, sangat hormat terhadap saya. Hidup Sampai Pak dengan Ruslan. Nah, itu yang tidak kemuliaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa Nah, dibeli. itulah Allah itu menggerakkan itu seperti saya ingatkan, saya tidak akan pernah menjadi pengkhianat bangsa. Allahu Akbar. Tidak akan pernah. Dan kalau hari ini orang mungkin rebutan sekarang berjuang, mengaku pejuang untuk memperebutkan jabatan nanti, mengincar jabatan, saya tidak. Kecuali kehendaknya yang Maha Kuasa. Kamu harus jadi apa? Tetapi kalau saya harus mencari-cari muka untuk mencari posisi, itu tidak akan pernah terjadi. Betul. Satu yang saya minta, kalau ada pemerintahan baru yang ingin menata republik ini, saya ditawarkan, saya akan meminta jabatan satu, Apa itu, Bang? tim eksekutornya pengkhianat bangsa. Biasa. Kayaknya jabatan ini baru dengar. Iya. Berarti itu jabatan baru tuh, Bang. Tidak ada belum keadaan itu. Di dalam sistem. Karena apa? Saat ini saya ingatkan kepada teman-teman kita yang mengaku sok-sok pejuang dan lain sebagainya. Udahlah, kalau memang niatnya untuk berjuang murni merah putih gitu loh. Jangan ada kepentingan yang lain. Jangan ada berdiri di dua kaki. Iya, betul. Jadi sejatinya itu, Bang, ya, pahlawan itu adalah janji, adalah pelaksanaan kata-kata. Ya, betul. Betul. Jadi kalau ada saya ditawarkan jabatan, nggak usah lah. Kalau Iya. memang kecuali kehendaknya Maha Kuasa saya harus Iya. menjadi, Iya. ya itu enggak. Tapi kalau saya harus meminta-minta, Oh. saya cuma minta satu, eksekutornya tim para pengkhianat bangsa. Iya, Bang. Karena saking banyaknya pengkhianat di Ya. Republik ini, Bang, ya. Banyak. Banyak, Yang bermuka ya. dua sangat banyak. Bermuka dua sana. Habisi Bang. nyawanya. Dan memang juga itu orang munafik yang seperti itu. Dan memang orang munafik itu dia punya apalagi ini status itu seperti kotoran yang ngambang di atas air. Tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Habis makan lele. Begitu itu ibaratnya. Lanjut, Bang. Ya. Jadi kembali dalam rangka nanti kita memperingati Hari Pahlawan, saya mengimbau, mengajak teman-teman yang masih merasa punya semangat juang, cinta tanah airnya, peduli dengan bangsanya. Ya, sama-sama kita peringati Hari Pahlawan dengan kalau bisa menggunakan temanya tema pejuang. Iya. Tema pejuang. Kalau perlu kita pikul tandu lagi, kita pikul tandu. Tapi kan momennya berbeda. Iya. Karena Hari Pahlawan itu identik dengan seorang Bung Tomo. Iya. Nah, ya, Iya. identik dengan seorang. Jadi pakai, saya udah siap. Pakaian saya udah siap. Nah, insya Allah nanti saya. Tapi Bung Tom itu pakai kopiah begini, Bang, ya? Di kepala di atas. Pakai kopiah aja Ya, begini kan? ada kopiah kayak punya tentara yang namanya PDH kopiah. Ada. Lu pakai kopiah lo. Kayak kopi veteran. Iya, iya, sarung di sini gue. Bukan santri. Iya, iya. Bukan santri gue. Coba kalau misalkan ini kita gaungkan, semuanya itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Berarti kita punya keyakinan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat mencintai bangsa ini, masih sangat mencintai republiknya. Jadi kita menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, mari kita rayakan 10 November ini dengan semangat nasionalisme sejati untuk tetap mengikat persaudaraan, persatuan bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Begitu, Bang? Iya, betul. Gaungkan giroh. Ya. Nah, terus kira-kira Abang tanggal 10 November nanti ini aktivitasnya di mana nih? Perayaannya di mana, Abang? Rencananya? Kemungkinan saya ikut di Bandung. Karena Perayaan, memang kemarin teman-teman di Baik, Bandung menginginkan saya juga ada di sana. Kebetulan saya ditunjuk juga untuk
Ya, Sebagai bagian panitia ya? daripada- Oh iya. Bagian daripada itu. Nah itu jadi Bang Ruslan Buton ini akan merayakan 10 November di Bandung. Kami dari Aliansi Rakyat Menggugat akan merayakan di Patung Kuda. Nah begitu. Yang penting hati-hati Yes. adanya penyusup-penyusup yang memanfaatkan momentum, Yes. melakukan hal-hal yang bersifat provokasi. Ya. Nah itu jangan sampai kita terpancing dan Insya Allah. harus naluri intelijennya berjalan. Yes. Karena kita semua adalah cinta bangsa, Ya. cinta tanah air, Ya. bukan untuk melakukan merusak bangsa ini. Yes. Tidak ada niatnya seperti itu. Yes. Jadi waspadai dengan adanya kehadiran penyusup-penyusup kelompok-kelompok yang tak terduga muncul Ya. dan untuk memperkeruh suasana seakan-akan itu adalah bagian daripada kelompok rakyat aliansi rakyat Iya. menggugat ini. Ya insya Allah nanti itu akan nanti diatur oleh korlap kita nanti. Iya. Begitu. Saya rasa mungkin itu sebagai cerita singkat. Yes. Banyak hal yang akan kita bahas nanti di Iya Bang. momen-momen yang lain. Iya, Yang jelas iya. dalam rangka 10 November Iya. ini kebangkitan rakyat untuk mencintai bangsa ini Yes. harus kita tunjukkan. Iya. Karena kalau tidak seperti itu, kalau kita tidak bangkit, Iya. berarti ada kemungkinan kita punah. Iya. Bangkit atau punah itu kata Jenderal Gatot Nurmantio. Iya. Bangkit atau punah. Iya. Luar biasa dari penyampaian dari abang da kita ini, Bang Ruslan Buton. Tapi ada beberapa poin yang saya tangkap bahwa sesungguhnya penindasan penzoliman itu tidak melihat dari suku mana, agama mana, ya kan daerah mana. Sesungguhnya lawan kita adalah kekuasaan yang menindas. Nah, itu lawan kita sebagai rakyat Indonesia hari ini. Dan selain daripada itu juga untuk menghadapi pengkhianatan, salah satu bentuk pengkhianatan hari ini yang paling viral di media sosial adalah penyalahgunaan tes PCR. Nah, ini pengkhianatan, salah satu bentuk pengkhianatan ini terhadap rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia dijadikan ladang bisnis diduga kuat oleh para pejabat-pejabat kita sendiri yang seharusnya mensejahterakan rakyat, malah ini bisnisin rakyat. Ini sungguh tergolong perbuatan yang sangat biadab dan jahanam. Pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa. Dan itu nanti bakal digusur oleh Ruslan Buton. Oleh kita semua. Oleh kita semua. Ya, komando. Kita semua tim pengkhianat bangsa. pembantai pengkhianat rakyat. Nah, supaya Anda lebih tahu, lebih jelas, karena memang kebetulan ini ada Babe Aldo ini, dia memang spesialis untuk isu COVID-19 ini. Ya, ini perlu kita dengarkan juga dalam rangka mencerdaskan para pemirsa sehingga mengerti substansi persoalan yang dihadapi bangsa ini. Jadi jangan terprovokasi oleh media-media mainstream, apalagi oleh media-media yang diciptakan oleh rejim. Tapi mari kita pakai logika kita, akal sehat kita sesuai dengan fakta dan data yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Babe Aldo, tolong jelaskan Babe Aldo. Itu terkait isu-isu terkini PCR ini segala macam, sampai orang jarak 250 km kudu PCR lagi. Aduh. Terus gimana tuh perkembangan terakhir dari Dinas Perhubungan tuh? Nah, itu. Nah, Ya. silakan Babe Aldo deh. Iya deh. Jelasin dah. Ya pemirsa ya. Kameramen aren ke sini. Iya. Gue kalau dipanggil Babe Hekal provokator. Itu mah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa wala. Salam revolusi akhlak. Yes. Semangat revolusi akhlak. Ya. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini. Amin. Amin. Merdeka, Allahu Akbar. Allah Akbar. Ya, saya bahagia banget. Padahal hari ini saya jujur aja, tadi pagi saya datang ke sini tuh dengan emosi, Oh ya. dengan marah. Iya. Kenapa Ada marah? yang membuat saya marah banget gitu. Iya. Masalah PCR ini itu sudah saya bongkar dari 3 bulan yang lalu. Masih ada videonya di Guntur. Iya. Saya sudah membongkar masalah Iya. PCR. Saya katakan bahwasanya PCR ini murni bisnis. Iya, yang itu viral. Iya, alat ini bukan alat untuk menentukan virus, bukan. Tapi dari alat ini dijadikan seolah-olah ini alat anak emas gitu. Iya. Sehingga apa yang dihasilkan oleh alat ini itulah hasil sebenarnya. Iya. Salah besar. Iya. Di situ ada banyak false positif. Iya. Sudah saya jelaskan itu masalah itu. Tapi
Kemarin-kemarin saya diserang oleh nakes-nakes katanya. Aldo kan bukan dokter. Iya. Tapi hari ini tadi nakesnya ikut-ikut teriak sekarang. Sekarang lu baru tahu. Artinya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya tercerahkan Sudah ngopi. tobat nasuha. Enggak, rupanya dokternya udah ngopi. Kemarin belum ngopi. Iya. Jadi jangan lupa ngopi. Iya. Atau dia takut ya Babe Aldo datang. Iya, jadi masalah bisnis ini udah saya bongkar dan alhamdulillah sekarang terbukti. Iya. Nah, tadi pagi saya lebih marah. Iya. Apa tuh? Jadi ada satu berita nih sampai saya supaya nggak salah ya. Iya. Di sini dituturkan oleh juru bicaranya Pak Luhut. Iya. Ya. Dia nggak tahu keceplosan atau gimana ya. Iya. Dia mengucapkan satu kalimat ini langsung saya potong aja. Ini dari CNBC Indonesia. GSI ini tidak pernah bekerja sama dengan BUMN ataupun mendapat dana dari pemerintah. Oh Jadi my nggak god. pernah dapat. Bagus. OMG. Iya. Justru mereka melakukan Sedap. genome sequencing. Apa itu bang? Nah, asal kalian tahu genome sequencing itu adalah pendataan untuk DNA. Perjelas dulu ulang tadi apa? Genome Sequencing. Genome sequencing. Iya. Nah. Itu pendataan DNA. Itu dokter-dokter mestinya tahu tuh. Masa kalah sama gue lulusan SMA ya. Iya. Ya, genome sequencing itu pendataan DNA. Sementara DNA itu adalah hak paling pribadi seorang manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Setiap DNA manusia itu berbeda-beda. Iya. Kita sama-sama tahu bahwasannya untuk tes DNA itu biasanya dipakai untuk mengetahui ini anak siapa sih. Iya. Baru ada tes DNA. Iya. Nah tapi perusahaan GSI ini katanya nggak di support pemerintah, tapi dia melakukan genome sequencing. Dan melakukan bisnis ya? Bisnisnya itu udah cuannya udah. Iya, Ini iya, ada yang iya. lebih parah. Lebih parah lagi ya? Lebih Waduh. parah ini. Ini bukan cuma sekedar uang. Iya. Tapi ada project gitu. Ada proyek di balik itu. Untuk apa data DNA dikumpulkan? Nah, Untuk pertanyaan. apa data DNA rakyat Indonesia dikumpulkan? Waduh. Sudah ngambil duitnya, DNA-nya disimpan. Wah. Apa tuh maksudnya ya? Nah ini banyak kemungkinan abangku. Iya. Banyak kemungkinan. DNA itu bisa dipakai untuk apa saja kalau mereka punya datanya. Dan seharusnya Pemilu juga dokter-dokter kita yang Mestinya pakar- tahu. Ahli harus tahu ini. Mestinya tahu. Jangan Cuma inilah Oh gini, kalau kita mau diambil DNA, itu berarti kan mereka harus izin sama Harus kita. izin. Oh, ini hak. Harus izin. Berarti itu suatu pencurian. Pencurian. jadi wajar dong rakyat menggugat. Wajar. Nih sebentar. Ya memang susah kalau lagi ngomongin yang viral begini ada mama pasti diselak. Tapi sebelum dilanjutkan Dinda, ini begini. Jadi inilah para dokter-dokter kita. Anda ini adalah kaum intelektual. Jadi seharusnya Anda itu harus jujur dengan ilmu pengetahuan. Sejatinya negara ini menjadi rusak karena Anda menjadi penjahat intelektual. Ini yang lebih berbahaya. Silakan Dinda. Ya jadi genome sequencing ini DNA ini itu nggak boleh sembarangan karena itu bisa jadi apa saja. Ya. Kecurigaan yang disebut konspirasi teori Iya, itu iya. saya bukan Iya. penganut teori konspirasi, Iya. Indikasi kuat. tapi terindikasi ke sana ada Iya. dengan keceplosannya juru bicara Luhut. Loh. Iya kan beliau terus ya. Nah, Pak itulah Luhut bakar itu Allah itu, jenius bakar loh Pak. Allah itu. Pak Ruslan, wah kalah kita. Iya. Pak Luhut itu satu orang yang punya waktu sama juga ya, satu hari 24 jam juga Pak Iya. Luhut. Kan dia nggak hidup di planet. Iya. Iya itu sama kita dia. Tapi jabatannya beliau orang tua, bapak, Iya. beliau suami, Iya. beliau menko, beliau kepala ini, kepala itu, kepala ini, kepala sampai kepala pundak Luhut lagi. Iya benar ya. Jangan lupa komisaris juga. Iya komisaris. Makanya jadi beliau itu adalah kepala pundak Luhut. Bang Aldo jangan Lagi, lupa. ribut lagi. Ikan busuk itu dari kepala, bukan dari ekornya. Jadi hati-hati yang jadi kepala, karena kebusukan itu berawal dari kepala, dari Nah. pimpinan. Iya, wah, Dimas ngegas lagi. Ngegas lagi, ekes. Ayo lanjut Bang, lanjut Bang. Iya. Oke, dan ini perlu diketahui oleh rakyat Indonesia semuanya. Iya. Termasuk saya, alhamdulillah nih, saya bersyukur sama Allah datang ke sini. Iya. Duduk di sini tuh jadi pengobat amarah. Yes. Jadi pengobat amarah saya ketemu sama idola saya Pak Ruslan. Ya. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Amin. Sehat afiat buat bangsa Indonesia. Kami berharap juga dengan banyaknya bocornya data seperti ini harus disampaikan ke masyarakat. Iya. Ini bahaya, bukan cuma uang kalian.
Nyawa ini. Ini bukan cuma uang aja, nyawa, kehidupan, kebudayaan, masa depan anak kalian. Tuh, geprak tuh anak cucu. Nah, kebayang nggak kalau memang yang dicurigai ada apa-apa yang dimasukkan di micin itu? Iya, iya, iya. Ya micin, gua nyebutnya soalnya Iya, ntar ke micin. YouTube lu Iya. dibredel lagi. Iya, benar. Nih, saya nyebutnya micin. Micin aja, micin. Micin, micin, micin. Micin. Ngeselin emang. Micincin. Kalau di sini kan jacin ya. Di sini jacin nih. Ya. Kalau memang ada apa-apa di situ yang berkaitan tentang DNA kalian, habis bangsa ini hanya dengan satu tombol. Jadi dia ini DNA ini ada dapat dikendalikan oleh gelombang elektromagnetis. Wallahu a'lam. Walau bisa Kita belum tahu, tapi ada kemungkinan ke sana. Indikasi ke sana. Ada indikasinya. Karena sampai hari ini micin pun zatnya belum Enggak jelas. nggak jelas. Belum ada Pak Ruslan. Iya. Minta maaf ini. Barang masuk ke Indonesia itu semua melalui uji di Indonesia. Iya, iya. Ya, kecuali micin. Iya. Pak Ruslan kan mantan prajurit nih. Iya. Mantan tentara. Tentara. Iya. Prajurit sampai tetap, mati. tetap, iya. Saya nggak pernah jadi tentara, tapi saya prajurit sampai mati. Ah, Siap. alhamdulillah. Allah Akbar. Ya, jadi hanya micin inilah yang 2 bulan saya ngomong Pak Ruslan. 2 bulan yang lalu saya bilang, micin ini di mana sih penyimpanannya? Kenapa dijaga ketat sih? Iya, iya. Ya, orang-orang bilang waktu itu Pak Ruslan, termasuk dokter-dokter. Ah, Babe Aldo ini penyebar hoaks. Iya. Sampai ribut. Bukan dokter aja sok-sokan ngomongin itu. Iya, iya, iya. Kuliahnya di mana sih? Harus diserahkan kepada ahlinya. Harus diserahkan pada ahlinya. Sementara ahlinya jadi pengkhianat rakyat. Ahlinya nggak mau ngomong. Gimana? Nah, waktu itu saya berbicara itu, dibilang hoaks. Iya, iya, iya. Tapi subhanallah Allah punya aturan. Iya. Mobil Barakuda itu dibuat terpleset di jalan tol. Akhirnya rakyat tahu. Iya. Sendiri nggak apa-apa. Sehebat apa sih isinya micin harus dikawal dengan kendaraan tempur pengendali massa? Iya, iya. Di Facebook ini siaran langsung. Kemarin kita waktu demo ada Barakuda. Nggak ada, cuman water cannon. Iya. Iya, betul. Kita nggak pakai Barakuda dikawal. Iya. Mereka pakai Barakuda Pak, 4. Iya. Yang 1 diplesetin sama Allah. Nggak jadi kuda dia, ontak langsung.